Ikhtisar struktur sel. Translate by Vira Liza. Sel adalah unit fungsi terkecil dari organisme. Semua sel memiliki 3 kesamaan. Tidak peduli apa jenis sel mereka. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel dari lingkungannya. Sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli, dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada 2 kategori besar sel. Kategori pertama adalah sel eukariotik. Mereka memiliki organel-organel yang meliputi bagian inti dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks, seperti yang ditemukan pada tanaman dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Mereka tidak memiliki nukleus atau membran penutup organel. Mereka memiliki materi genetik, tapi tidak terkandung di dalam inti sel. Sel prokariotik akan selalu bersel satu, atau organisme uniseluler seperti bakteri. Jadi, apa itu organel? Organel berarti organ kecil. Adalah bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Mari kita mulai dengan inti, yaitu pusat kontrol sel. Inti atau nukleus mengandung DNA atau genetik. DNA memerintahkan kegiatan yang sel lakukan, dan bagaimana hal itu akan dilakukannya. Kromatin kusut adalah bentuk DNA yang tersebar dalam membran nuklear. Ketika sel siap untuk membelah, DNA memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Inti juga mengandung sebuah nukleolus, yang merupakan struktur di mana ribosom akan dibuat. Setelah ribosom meninggalkan inti, mereka akan memiliki tugas penting, mensintesis atau membuat protein. Di luar inti, ribosom dan sisa organel melayang di sitoplasma, yang merupakan cairan seperti jeli. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma, atau melekat pada retikulum endoplasma, yang kadang-kadang disekat dengan Re. Ada 2 jenis Re. Re kasar memiliki ribosom yang melekat padanya, dan Re halus tidak memiliki ribosom melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup untuk mengangkut bahan, seperti protein disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma melalui vesikula kecil, di mana aparatus Golgi, yang kadang-kadang disebut dengan badan Golgi, akan menerima mereka. Protein bergerak melalui badan Golgi, lalu mereka akan diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel. Badan Golgi ini melakukannya dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan, atau menambahkan bahan lain pada mereka, seperti lipid atau karbohidrat. Pada tumbuhan, vakuola adalah struktur base seperti kantung yang menyimpan bahan yang berbeda. Di sini, di sel tumbuhan, vakuola sentral berfungsi untuk menyimpan air. Kembali ke sel hewan, Anda akan melihat organel yang disebut lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Mereka penuh dengan enzim yang akan memecah puing-puing sampah pada sel. Mitokondria adalah organel pembangkit tenaga listrik untuk kedua sel, baik itu sel hewan maupun sel tumbuhan. Selama proses yang disebut dengan respirasi seluler, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan sel. Sel-sel yang membutuhkan lebih banyak energi akan memiliki lebih banyak mitokondria. Sementara sel mempertahankan bentuknya dengan menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk mikrofilamen, seperti benang yang terbuat dari protein, dan mikrotubulus,
yang merupakan tabung tipis berongga. Beberapa organisme, seperti tumbuhan yang fotoautotrofik, mereka menangkap sinar matahari untuk energi. Sel tumbuhan memiliki organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah tempat di mana terjadinya fotosintesis. Ini berwarna hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel mereka, sebagai pendukung bentuk dan melindungi sel tumbuhan. Sel hewan tidak pernah memiliki dinding sel. Ada banyak struktur unik lainnya yang hanya beberapa sel miliki. Dapat dilihat sebagai berikut. Pada sel hewan misalnya, saluran pernapasan dilapisi dengan sel yang memiliki silia. Ini adalah rambut mikroskopis yang dapat bergerak seperti gelombang. Fitur ini membantu perangkap untuk menghirup partikel di udara dan mengeluarkan mereka ketika Anda batuk. Fitur lain yang unik di beberapa sel adalah flagela. Beberapa bakteri memiliki flagela. Sebuah flagela seperti ekor kecil yang dapat membantu langkah sel atau mendorong dirinya sendiri. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagela adalah sel sperma.